teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja. Oke, akan kita bicarakan terkait dengan piutang wesel, di mana di pertemuan yang lalu atau video yang lalu kita bicara terkait dengan piutang usaha atau piutang dagang. Nah, kali ini akan kita bicarakan piutang non usaha yang terkait dengan piutang wesel. Kenapa entitas itu menerbitkan piutang wesel ya sebagai transaksi nantinya di dalam aktivitas bisnis oleh perusahaan ya. Kenapa toh piutang wesel itu, atau apa toh piutang wesel itu, sebelum nanti kita lebih jauh bicara terkait dengan piutang wesel. Nah, piutang wesel itu merupakan janji tertulis gitu ya, janji tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan atau orang ya, nantinya untuk apa? Membayar sejumlah uang, nah, membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam atau tertera di dalam wesel itu kepada siapa? Bisa orang, bisa perusahaan pada tanggal tertentu dan disertai dengan tingkat bunga tertentu. Nah, sehingga kenapa wesel itu menarik untuk sebagai sebuah transaksi aktivitas usahanya, karena apa? Ada bunga yang dibayarkan, ada besarnya bunga yang akan diterimakan, sehingga piutang wesel itu menarik sekali untuk dilakukan sebagai sebuah transaksi, untuk sebagai transaksi nantinya. Nah, kenapa wesel itu dipakai sebagai media atau sebagai alat transaksi nantinya, sebagai pengganti ketika apa? Terjadi transaksi penjualan, di mana ketika barang diterimakan dengan apa? Diterbitkan wesel. Nah, karena ada tingkat bunga tertentu. Nah, di sini piutang wesel itu mudah dikonversi menjadi kas ya, sehingga sangat menarik sekali terkait dengan transaksi ini. Nah, pengakuan piutang wesel, wesel itu diakui sebesar apa? Present value cash flow, gitu kan? Nilai tunai dari aliran kas yang akan diterimakan di masa depan, gitu kan? Karena kenapa muncul piutang wesel? Piutang itu akibat peristiwa masa lalu yang kemudian hari akan dibayarkan. Nah, sehingga terkait dengan piutang wesel itu bagaimana present value cash flow-nya, nilai tunai dari aliran kas sekarang untuk masa depan, di mana di situ dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar, tingkat bunga nominal, tingkat lamanya. Nah, itu yang nantinya akan diperhitungkan untuk apa? Memutuskan terjadinya transaksi atas piutang wesel itu sendiri. Nah, ada beberapa ketentuan ya nanti untuk menentukan nilai sekarang untuk aliran masa depan atau present value cash flow-nya, di mana nantinya ketika akan menentukan PV itu berarti apa? PV nominal, present value cash flow nominal, ditambah dengan present value cash flow atas bunga. Nah, tentunya nanti bunga itu dikalikan dengan bunga nominal yang tertera di dalam lembar wesel itu sendiri. Nah, di sini ketika akan menentukan PV atas nilai nominal, bisa dengan rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, di mana I di sini adalah I bunga pasar atau bunga efektif nanti yang dipakai ya, bukan bunga nominal. Lah, bagaimana nanti ketika di dalam sebuah ketentuan atau di dalam sebuah kasus itu ternyata bunga nominal sama dengan bunga efektif, ya yang dipakai bunga tersebut, atau ketika apa? Bunga nominal sama dengan bunga pasar, ya yang dipakai saat tingkat bunga itu sendiri. Misalnya diketahui bunga nominal dan bunga pasar 12%, berarti apa? Yang dipakai yang 12-nya untuk menentukan I di sini. Namun ketika bunga pasar diketahui bunga nominal 12%, bunga pasar atau bunga efektifnya 15%, maka yang dipakai ini adalah yang 15%. Nah, kemudian ada N. N di sini ada lama. Berapa lama umur dari wesel itu sendiri? Nah, itu akan menentukan terkait dengan present value cash flow sekarang untuk masa depan, gitu kan. Nah, beda lagi pengakuannya nanti ketika apa? Bunga itu dibayarkan 2 kali dalam 1 periode. Kalau kita mengacu pada PSAK bahwa periode akuntansi itu ya 1 tahun. Ketika bunga itu dibayarkan setiap 1 Oktober, berarti apa?
nggak perlu pakai I di sini ya, I-nya tidak dibagi dua. Misalnya bunga itu dibayarkan 1 April dan 1 Oktober. Berarti nanti perlakuan I di sini dibagi dua, N-nya dikali dua. Nah, ketika apa? Bunga itu dibayarkan 2 kali dalam 1 periode. Perlakuannya di sini I dibagi 2, N kali 2 gitu nggih. Nah, begitu juga terkait dengan perhitungan PV ya, present value cash flow atas bunga. Maka 1 min 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, tentunya I di sini adalah bunga efektif atau bunga pasar. Nah, ketika pakai rumus dengan PV ini disediakan juga present value tabel atau dengan menggunakan tabel present value. Ya, ada present value tabel ya di sini sebagai dasar nantinya untuk menentukan aliran kas masa depan, di mana sekarang terjadi transaksi yang memunculkan terkait dengan vessel itu sendiri. Nah, contoh kasus di sini di mana 1 Oktober itu terjadi peminjaman uang 1 juta ya, di mana ketika pinjam itu diterbitkan wesel, gitu kan? Wesel. Tingkat bunga di sini adalah 12%, jangka waktu 2 tahun. Namun bunga di sini dibayarkan 1 Oktober saja. Berarti apa? Perlakuannya I nanti cuma 1 periode, tidak dikali 2 atau tidak dibagi 2 atas bunganya. Nah, di sini bunga ini sebagai bunga efektif juga bunga nominal nantinya sebagai perhitungan. Nah, ketika akan disajikan dengan rumus, berarti apa? Anda PV atas nominal itu 1 plus dibagi 1 plus 0,12 dari tingkat bunga tadi dibagi 2 gitu kan. Sehingga ketemunya 0,797. Nah, lalu untuk menentukan terkait dengan aliran kas atas nilai nominal di sini berarti kali 1 juta gitu ya, 1 juta. Nah, Anda bisa dengan present value tabel ketika number years-nya atau lama dari umur vessel itu 2 tahun tadi, dengan interest rate-nya per tahun, bunga pasarnya adalah 12%, maka ketika dicari dengan tabel dengan rumus tadi akan sama. 2 tahun 12% akan ketemu 0,797 gitu ya. Nah, akhirnya apa? Baik dengan present value tabel atau dengan rumus tadi akan ketemu nilai yang sama. Nah, ketika present value atas bunga seperti di dalam rumus tadi, 1 dibagi 1 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 12 dibagi 2 dibagi 12, sehingga akan ketemu 1,690 untuk apa? PV atas aliran bunga nantinya. Nah, ketika dengan tabel ketemunya sama ya, number years-nya untuk lama dari tahun itu sendiri, kemudian interest rate per tahunnya 12% adalah 1,690. Nah, ketika akan disajikan nantinya ke dalam perhitungan tadi, PV untuk nominal 1 juta kali 0,797 akan ketemu 797.000, sedangkan atas bunga 120. Loh, 120 dari mana? Berarti kan 12% kali 1 jutanya. 1 juta atas nilai nominal tadi ya, sehingga ketemu 203.000. Nah, ketika ini dijumlah akan sama dengan nilai nominal gitu ya. Akan sama dengan nilai nominal. Ini terkait dengan ketika apa? Bunga itu diketahui cuma satu saja, baik itu bunga nominal maupun bunga pasar. Nah, ketika dicari dengan rumus atau dimasukkan periode pertama tanggal 1 Oktober itu akan dilakukan pencatatan piutang vessel pada kas sebesar 1 juta gitu ya. Karena apa? Ketika meminjamkan uang itu pihak yang meminjam atau debiturnya dengan menerbitkan vessel itu sendiri, sehingga muncul piutang vessel atas kas sebesar 1 juta. Nah, ketika perusahaan akan melakukan tutup buku di akhir periode ya, 31 Desember 2020, maka perusahaan akan mengakui akan pendapatan bunga gitu kan, mengakui akan pendapatan bunga nantinya di periode
Desember 2020, maka dicatat piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 30.000. Nah, 30.000 itu diperoleh dari mana? 1 juta kali 12% kali 3/12. Loh, kok bisa 3/12? Ini loh rentang antara 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Nah, jarak antara 1 Oktober dengan 30 Desember itu adalah 3 bulan. Maka yang diakui sampai dengan akhir periode 31 Desember yang nantinya akan disampaikan ke dalam statement posisi keuangan dan statement income nantinya sesuai dengan apa? Rentang waktu ini ketika akan tutup buku. Di sini piutang bunga nanti akan masuk ke income posisi ya, posisi keuangan nantinya. Posisi keuangan, kemudian pendapatan bunga ini akan masuk ke income rugi laba, nah sehingga sebagai pendapatan bunga nantinya. Nah, kemudian 1 Oktober mencatat penerimaan bunga, di mana sesuai dengan ketentuan tadi bahwa apa, bunga itu diterimakan setiap 1 Oktober. Nah, sehingga apa, kas sebesar 120.000 karena memang bunga itu 12% gitu ya, di mana bunga diberikan setiap 1 Oktober. Nah, kas piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang bunganya 30.000, pendapatan bunganya 90.000. Nah, dari 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Oktober 1 Oktober 2021 atau dari 31 Desember 2020 sampai dengan 1 Oktober 2021, di mana apa, mengakui terkait dengan pendapatan bunga itu sendiri. Nah, begitu juga ketika 1 Oktober 2022 mencatat penerimaan bunga ketika jatuh tempo, karena memang umur dari wesel itu adalah 2 tahun, sehingga apa, untuk pencatatan sama ya, sehingga ketika pelunasan di 1 Oktober mencatat sebesar nilai nominal dari wesel itu sendiri, kas pada piutang wesel. Ini terkait dengan ketika bunga nominal sama dengan bunga efektif atau bunga pasar. Nah, bagaimana ketika nanti di sini diketahui bunga efektifnya adalah 15% ya, maka yang dipakai sebagai perhitungan PV nominal maupun PV bunga adalah yang 15%. Nah, dari data-data tadi ya sama untuk penyelesaiannya, namun perlakuannya ketika diketahui bunga efektif, maka yang dipakai adalah bunga efektif, sehingga ketika dihitung maka yang dibayarkan ketika terjadi transaksi itu akan lebih kecil daripada nilai nominal. Nah, 951.000, sehingga muncul diskon di sini ya sebesar 49.000. Nah, tanggal 1 Oktober akan dicatat piutang wesel pada kas tidak sebesar nilai nominal. Nah, seharusnya 1 juta ya nilai nominal atas wesel, tapi di sini ketika piutang wesel itu muncul dengan ada nilai prosentase atas bunga pasar, maka yang di mana nilai bunga pasar itu lebih besar dari bunga nominal, maka akan ketemu yang dibayarkan pertama kali itu tidak sebesar dengan nilai nominalnya atau lebih rendah gitu. Nah, di sini ketika muncul terkait dengan diskon atau selisih dari nilai nominal dengan yang dibayarkan pertama kali, maka muncul diskon ya. Diskon ini nanti akan diamortisasikan sepanjang umur dari wesel itu dengan apa? Mendebet rekening piutang wesel gitu aja. Nah, sehingga nantinya yang tercatat pada periode berjalan adalah sebesar nilai buku. Lah, nilai buku itu diperoleh dari mana? Ya dari nilai awal atau saldo awal piutang wesel ditambah dengan amortisasi diskon ini ya, diskon ini karena dicatatnya adalah ke piutang wesel, sehingga nantinya akan menambah saldo awal. Nah, yang digunakan untuk mencatat adalah bunga efektif atau bunga pasar. Nah, ketika terjadi amortisasi diskon, maka akan dilakukan tabel amortisasi gitu ya. Di sini tadi di 1 Oktober
dibayarkan adalah tidak sebesar nilai nominal namun sebesar nilai buku yang dibayarkan 951.000 di sini ya. Nah, di sini diketahui bunga efektif 15%, bunga pasarnya adalah 12%, maka dari bunga pasar itu di 1 Oktober 2021 akan diketahui di sini sebesar 120.000 dari bunga nominal kali dengan nilai nominal atas wesel itu sendiri. Namun ketika mencari bunga efektif itu dikalikan dengan nilai buku. Jadi 15% kali nilai buku 951 di sini akan ketemu 142.650 sehingga ada selisih lebih terkait dengan munculnya amortisasi 226.650 rupiah, sehingga akan ketemu nilai buku di periode kedua terkait dengan munculnya piutang wesel itu 973.650. Nah, di sini terkait dengan amortisasi diskon. Nah, bagaimana nantinya ketika perusahaan itu akan mencatat atau mengakui terkait dengan amortisasi diskon di sini di 31 Desember 2020 gitu kan. Karena akan disajikan laporan, diungkapkan laporan ketika muncul piutang wesel di mana nilai efektifnya diketahui, bunga efektifnya diketahui. Nah, 1 Oktober sampai dengan 31 Desember itu kan 3 bulan gitu ya, sehingga nanti perlakuannya hampir sama ketika akan menghitung atau mengakui pendapatan bunga di akhir Desember. Nah, sehingga 3/12 kali amortisasi diskon ini yang nantinya ketemu atau dilakukan pencatatan untuk 31 Desember 2020. Oke, demikian terkait dengan piutang wesel. Silahkan disimak dengan baik. Terima kasih.